Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Alfiana Rohmah, berasal dari Bangle, Kecamatan Montong Gading. Saya perwakilan MINW Bangle. Saya sangat senang bisa terpilih menjadi peserta Dai Syahri Ramadan di tahun ini karena saya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa nonton ya di Selaparang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para dewan juri dan para penonton, sahabat Selaparang TV yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, petunjuk dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat hadir bersilaturahim di tempat yang insya Allah barokah ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad. Sahabat Selaparang TV yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan isi pidato yang bertemakan empat perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Penonton, tahu tidak empat perkara itu? Siap untuk kita bahas? Baiklah, mari kita bahas. Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan, perbuat, kita akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Betul apa betul? Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita mengutamakan untuk taat kepada Allah, maka kita akan selamat dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan binasa dan buntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penonton, lanjut. Baiklah, yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Jika kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari atau tidak. Penonton, tahu tidak ilmu yang wajib kita pelajari apa? Jadi, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alima summa la ya'lamu. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkan. Keempat, kita akan ditanya mengenai harta kita, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita membelanjakannya. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka, 1 selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan hartanya dengan cara yang haram dan mereka yang mengumpulkan harta-hartanya dengan halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan hartanya
dengan halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta adalah milik orang yang soleh. Orang yang soleh akan mencari harta dengan halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penonton, sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan Alia Alfiana Rahma dari MINW Bangle. Kelas berapa Alia? Kelas 6. Kelas 6, luar biasa, kelas 6 tingginya sudah agak sama dengan saya ya. Baiklah, kita akan dengarkan komentar pertama dari Dewan Juri. Silakan Kak Kanda lalu Nurul Yakin untuk mengomentari penampilan Alia. Baik Mas Reza, Alia. Oke. Baik, kenapa maju mundur tadi? Jadi maju mundur cantik jadinya ya, grogi sekali ya. Jadi kelihatan dari pernapasannya, wajar saja Aulia grogi karena memang Aulia perdana di panggung ini untuk hari ini. Tapi kita berikan aplaus untuk Aulia. Semangat Aulia ya. Pertama Aulia, sebab kamu harus memperbaiki yang lain-lain nanti. Intonasimu itu tadi pelet sekali. Pelet itu artinya datar itu ya. Kemudian making, jadi mic-nya itu ya, itu tidak kekecilan suaranya, tetapi karena kejauhan saja. Jadi kalau kamu terlalu jauh, mic-nya juga akan kedengaran, suaramu akan kedengaran kecil. Jadi sesuaikan dengan suaramu, kan kamu bisa mendengar sendiri, oh suara saya kedengarannya kecil, kamu dekatkan mic-mu. Kemudian pada eye contact, tatapan mata. Entahlah kamu menatap ke depan, tapi tidak pernah kamu melirik saya sekalipun tadi. Saya menanti lirikan matamu itu. Cuma saya tunggu-tunggu kok nggak ada lirikannya. Terus saya lirik kok belum melirik saya. Kemudian mimik, jadi ekspresi muka itu penting sesuai dengan kata yang diucapkan. Tetapi baiknya kamu itu artikulasimu jelas sekali, kemudian kamu coba membangun interaksi dengan penonton, dengan audien di sini. Walaupun kamu mencoba membangun interaksi itu tapi tidak semaksimal yang diharapkan. Mengapa? Mengapa tidak maksimal? Karena intonasimu untuk membangun interaksi tadi itu tidak langsung menyentuh kepada penonton. Jadi seolah kamu berbicara sendiri tetapi kamu menawarkan untuk dijawab oleh penonton. Tapi overall artikulasi sudah sangat jelas, materinya sangat bagus. Itu saja Mas Reza. Baik, terima kasih Kak Kanda. Jadi itu catatan untuk Alia Alfiana Rahma. Sapaannya siapa Alia? Alia dari Montong Gading, asal sekolah MINW Bangle. Gimana grogi ya untuk peserta pertama perdana tampil hari ini? Iya. Oke, langsung saja kita dengar, mungkin ada masukan dari Ayahanda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia dari Bangle ya. Di sana terkenal mata airnya Joben ya. Ada daerah mata air di sana Pak Dokter. Wajar kalau Alia ini membuat silo Bang Reza ini. Agak adem kalau memandang Alia Ustaz. Ya, Alia bening. Baik Alia. Ya. Jadi pertama tadi memang bukan apalagi juri ya, penonton pun sudah mengenal ciri khas kan bagi saya nih ya. Ciri khas Alia ini kayaknya mungkin sering main ayunan di rumah ya. Dai ayunan nih, dai ya kita ini ustazah ayunan nanti. Kalau dia udah mulai menyampaikan materi, terayunlah dia maju, mundur. Ya. Anggaplah itu sebagai ciri khasnya ya. Baik, Alia ini seorang dai ya. Itu pertama harus betul-betul memperhatikan pasohahnya dalam membaca ayat dan hadis ya. Alia ini kayaknya kurang latihan untuk membaca ain. Coba amma ba
Coba. Amma ba' Amma ba'du. Amma ba'du. amma ba'du. Coba sekali lagi. Wa ma khalaqtul jinna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sulit sekali ainnya ini ya. Dai benar dikatakan seorang dai adalah jika yang utama, salah satu yang utama adalah betul-betul matang bacaannya ya. Jangan disepelekan tajwid, pertajam lagi nanti belajar tajwid di MI-nya ya, di Sanawiyah nanti. Ya. Belajar pasohah, apalagi kalau Alia mau belajar tilawah. Ya. Kalau dalam menyampaikan dakwahnya sampaikan dengan tilawah. Akan lebih indah. Ya. Rupa indah Alia ditambah lagi dengan suara merdunya dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Yang terakhir tadi ada apa namanya? Saya kira itu saja. Ada ciri khasnya dan perbaiki baca ayat sucinya dan materinya alhamdulillah cukup bagus tentang mencari tentang umur, amal dan ilmu itu memang yang dibutuhkan oleh bangsa negara dari generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah komentar kedua untuk Alia. Jadi ada beberapa hal yang sudah dikatakan oleh Dewan Juri, ada beberapa hal yang baik dan yang kurang baik yang harus Alia tingkatkan nanti kalau misalnya lolos ke mimbar 2 ya Alia ya. Baik, untuk komentar ketiga langsung saja kami persilakan Bapak Tuan Guru. Ya Alia. Yeah. Coba sebutkan satu persatu 4 perkara itu apa? 4 perkara itu apa aja tadi? Yang pertama? Nah, yang pertama apa tadi? Umur kita. Terus yang kedua? Jasad. Yang ketiga? Harta. Yang keempat? Nah, yang ingin saya katakan tadi saya kan menilai tentang isi nih. Jadi temanya tentang 4 perkara yang harus diperhatikan sebelum apa tadi? Coba diingat kembali Alia. Lupa ketiga. Jadi kayaknya kesannya itu kurang sistematis. Yang pertama, mohon maaf nih ya, ditingkatkan nanti diperbaiki. Kemudian banyak sekali kata-kata yang kayaknya kelegot ya, seperti menjauhkan diri dari yang diharapkan tadi kedengarannya haramkan ya. Seperti terbagi tadi menyebutnya terbagai ya. Jadi harus sering-sering latihan nih. Kayaknya jarang ikut lomba pidato ya? Iya. Iya, jarang sekali ketahuan. Saya sampai apakah juri ketika audisi kurang teliti atau memang waktu audisi itu sedang sehat, sedang siap-siapnya, sedang semangatnya sekarang karena agak menurun gitu Pak Tuan Guru ya. Mungkin karena live mungkin ya. Waktu audisi itu enggak live. Sekarang live ada komentar-komentar itu yang bikin Dinda Alia jadi grogi. Kemudian usul juga ini saran untuk Alia dan peserta-peserta yang lainnya ketika membaca ayat usahakan selesaikan dulu baca ayatnya baru diterjemahkan. Jangan wama khalaqtul jinna wal insa dan tidaklah aku menciptakan kemudian illa liya'budun kecuali semata-mata untuk beribadah. Kalau bisa baca dulu sempurnakan satu ayat wama, kalau bisa dilakukan juga. Kalau bisa ngasar lebih bagus lagi. Misalnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian baru diterjemahin wama khalaqtul jinna wal insa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali semata-mata untuk beribadah. Kemudian ada hadis dibaca. Coba baca kayaknya ada yang keliru tadi. Tapi mungkin karena tidak fokus. Fokusnya di terjemahan kayaknya tadi. Coba bacakan saya wawailul liman ya'lam. Wawailul liman la ya'lam, wawailul liman alima summa la ya'lam. Nah, summa la ya'lam. Salah itu, summa la ya'mal. Ya, dan celakalah bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi wawailul liman alima wala ya'mal bukan ya'lam ya. Jadi seperti itu. Tolong
Quran dan hadisnya supaya dikuasai bacaannya, kemudian dihayati maknanya, supaya ketika menyampaikan itu, yang namanya da'i itu harus yakin sama dalilnya gitu ya. Yang namanya Sida kan calon da'iyah, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi da'i-da'iyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdakwah itu harus kita yakini betul apa yang kita dalil-dalil yang kita akan sajikan, yang kita sampaikan dari Quran dan hadis. Itu aja dari saya, semoga Alia sukses selalu. Baik, terima kasih Bapak Tuan Guru.